Halo Marketeers, welcome back to Marketeers Hands On bersama saya Hafiz dan Erik. Dan kali ini kita akan ngebahas salah satu pembaruan dari kendaraan asal Jepang, Suzuki. Ya, kalau kemarin teman-teman semua, Marketeers semua banyak ngelihat billboard, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, banyak ngelihat billboard Suzuki From. Terbaru, Suzuki Indonesia juga banyak menggelar aktivitas komunikasi untuk Suzuki New XL7 Hybrid Alpha Kuro yang mendapat 9 titik pembaruan hingga mobil ini tampil lebih gagah, stylish, dan tegas. Seperti apa? Saksikan terus di Marketeers Hands On. Oke, Rick, jadi tahun 2025 ini menjadi panggung yang cukup seru untuk industri otomotif. Ya, kita lihat Gaikindo. Ya, walaupun pasar lagi slowing down, tapi merek-merek tetap nggak mau tinggal diam ya. Justru nggak boleh tinggal diam. Jadi beberapa merek pun memberikan stimulus produk baru, melakukan meluncurkan varian baru, model baru, hingga ada pula aksi-aksi untuk melakukan penyegaran. Nah, kalau bicara tahun 2025, kayaknya pasar otomotif itu memang perlu banyak stimulus ya. Kalau kita lihat kan Gaikindo sudah beberapa kali merevisi targetnya yang rasanya agak kurang optimistis untuk mencapai 1 juta unit penjualan di tahun ini. Gitu. Lagi challenging emang, tapi brand tetap nggak boleh tinggal diam ya. Harusnya tidak boleh, justru nggak boleh tinggal diam. Jadi sebab itu pula banyak dari para brand yang melakukan stimulus melalui dengan meluncurkan model baru, melakukan penyegaran benar. Seperti salah satunya adalah Suzuki melalui PT Suzuki Indomobil Sales yang meluncurkan penyegaran facelift dari Suzuki XL7 Hybrid dengan varian Suzuki New XL7 Hybrid Alpha Kuro. Panjang ya namanya ya? Panjang Alpha. Gimana tuh? Namanya panjang, berarti ada beberapa perubahan ya? Kayak apa sih gambarannya secara umum? Ya, itu dia. Jadi ini adalah memang bahasan kita utama kita pada hari ini. Yang mendapat penyegaran itu adalah varian tertinggi dari XL7 Hybrid, yakni varian Alpha. Yang mendapat sentuhan desain dengan tajuk Kuro. Kuro, dalam bahasa Jepang artinya hitam. Betul, dalam bahasa Jepang artinya hitam. Jadi kalau kita perhatikan, memang kata Kuro ini cukup jamak dipakai oleh beberapa merek untuk kita tadi membawa nuansa atau goresan clear hitam. Termasuk di XL7, di New XL7 Hybrid Alpha Kuro. Jadi kalau misalkan kita lihat, ada 9 pembaruan desain yang dibalut dengan warna hitam dari si XL7 varian tertinggi ini atau Alpha. Kenapa tuh kira-kira kok si Suzuki tertarik buat ngehadirin produk baru penyegaran yang lebih menunjukkan nuansa hitam? Kira-kira ada cerita nggak? Pertimbangannya apa tuh? Nah, jadi kalau misalkan kita runut historinya, XL7 itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000, lalu mendapatkan penyegaran di tahun 2022 dan kembali mendapat penyegaran dari sisi desain di tahun 2025. Harapannya sih dari kemarin hasil dari press conference dan laporan yang dilakukan oleh perusahaan, mereka menyebutkan bahwa upaya ini tadi untuk menstimulus pasar dan menghadirkan produk yang tampilannya bisa lebih fresh, lebih bold, lebih modern, lebih gagah, sehingga mungkin memperkuat image dan positioning dari si XL7 itu sendiri sebagai mobil crossover medium SUV ya? Betul. Gitu. Jadi dengan adanya nuansa-nuansa hitam jadi kelihatan lebih sporty ya, lebih unik sih lebih tepatnya. Lebih unik kalau aku sempat lihat kan sekilas memang looks-nya jadi lebih unik sih karena ada nuansa-nuansa hitam di beberapa detail ya. Gimana tuh rinciannya? Nuansa-nuansa hitamnya yang paling menonjol di mana aja, Mas? Dengan membawa tagline Bold Energy to Move Further, jelas ya tadi ya, memang dia mau menghasilkan energi yang lebih kuat di DNA dari XL7 ini. Ada 9 pembaruan desain
khususnya yang memberikan sentuhan aksen hitam. Itu dari back actionnya itu hadir pertama kali paling terlihat itu di bagian headlamp dan rail combination lampnya, di bagian roof rail, ada pula di bagian black garnish front bumper lower, ada black garnish rear bumper, black garnish side sill splash, black rear upper spoiler, tailgate garnish, dan emblem Alpanya juga mendapat sentuhan hitam. Banyak ya, jadi kelihatan jadi lebih unik sih, karena biasanya kan di beberapa garnish ada beberapa detail tuh biasanya nuansanya kalau nggak clear ya chrome ya, chrome atau clear di headlamp maupun rear combination lamp. Ini sekarang jadi dikasih nuansa hitam, bikin lihat unik sih so far kalau dilihat sekilas ya. Udah kelihatan beda banget kalau baru lihat sekilas aja udah kelihatan, oh ini yang varian Kuro nih, tanpa harus ngelihat ada tulisan Alpha Kuro, tapi dari sekilas kita ngelihat dari fascia maupun rear end-nya kelihatan banget tuh kalau itu yang varian Kuro. Bahkan di dalam emblemnya itu tidak ada tulisan Kuronya, hanya Alpha aja dengan apanya ada aksen hitamnya itu ya. Hitam ya, aksennya hitam. Dan sebetulnya ada 3 varian atau 3 pilihan warna yang dibawa atau ditawarkan oleh PT SIS ini di New XL7 Hybrid Alpha Kuro ini. Yang pertama ada Cool Black, lalu ada Savannah Ivory Black, dan Snow White Pearl Black. Jadi ada yang single tone, ada yang double tone. Dual tone. Ya, dual tone. Dan harganya pun berbeda, hanya sekitar 2 jutaan ya. Dari start dari 312 juta untuk yang single tone dan 314 jutaan untuk yang dual tone OTR DKI Jakarta. Kira-kira dari varian baru ini sebenarnya Suzuki pengen nyasar konsumen yang kayak mana sih Mas? Dengan adanya produk yang lebih menonjolkan nuansa bold ya, bold, tegas, berani. Kira-kira apa yang mau disasar? Ya, kalau dilihat dari historically juga kan XL7 ini lahir dari DNA-nya R3 ya, mungkin pendahulunya masuk R3 platformnya untuk platform R3. Dia hadir untuk segmen keluarga nih. Nah, dihadirkan lagi ke XL7 dengan turunan untuk memperluas segmentasi pasarnya mungkin ke keluarga yang sudah lebih ingin mencari nuansa yang lebih adventure, lebih aware juga terhadap efisiensi bahan bakar. Karena mesinnya hybrid ya. Betul, karena si XL7 ini juga membawa mesin SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Yang mana ini berpadu dengan mesin K15B 1500cc yang kombinasi keduanya ini diklaim bisa menghadirkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Itu jadi untuk segmentasinya mungkin menjadi kian lebih luas ya dengan 2 varian produk R3 dan XL7 ini untuk menyasar konsumen keluarga yang mencari kendaraan 7-seater. Ya, keluarga muda yang pengen, keluarga muda aktif ya, yang mungkin sering berjelajah, jalan keluar kota, ngelewatin jalan-jalan terjal, tapi pengen tampil unik berarti kan? Unik, stylish ya. Gitu. Nggak terlalu glamor dengan chrome-chrome, kayaknya mungkin cocok nih buat ambil yang varian Kuro. Dan menariknya, jadi si XL7 ini kan hadir sejak tahun 2020, lalu mendapat penjagaan tahun 2022. Nah, di tahun pertamanya itu dia bisa membukukan pangsa pasar itu sekitar 12%. Dan tahun terkini itu data dari perusahaan menyebutkan bahwa sumbangan dari si XL7 ini sudah mencapai 16%. Naik terus berarti ya? Naik terus. Nah, totalnya dia sudah punya varian itu ada yang Beta, Zeta, dan Alpha. Nah, di Alpha Kuro ini ditargetkan per bulannya itu bisa menyumbang penjualan hingga 300 unit. Gitu. Dan kesediaannya, Suzuki juga sudah memastikan ketersediaan dari XL7 Alpha Kuro ini akan tersedia di seluruh jaringan dealer mereka dengan komposisi, jadi gini, varian Alpha Kuro ini tidak menggantikan varian Alpha non-Kuro. Menambah berarti ya? Menambah. Jadi PT SIS akan menyediakan sekitar 50-50% untuk yang Alpha dan Alpha Kuro gitu. Tidak hanya pasar Indonesia ketika mereka mendapatkan demand dari pasar luar negeri,
mereka tidak menutup diri untuk melakukan ekspor untuk New XL7 Hybrid Alfa Kuro ini. Berarti Kuro ini, varian Kuro ini eksklusif pertama kali hadir di Indonesia. Iya, dirakit Global. di Indonesia. Dirakit di Indonesia dan pertama kali diperkenalkan langsung di Indonesia. Di Indonesia. Begitu memang demand-nya di luar ada potensi, bisa diekspor dalam betul. format Kuro. Ya, betul. Gitu. Dan rasanya memang kalau melihat arah strategi dari PT Sis, memang sedang memperkuat basis atau lini kendaraan yang diproduksi atau dirakitnya di Indonesia. Kalau kita lihat ya, kalau misalkan seperti Fronx yang sebelumnya mungkin di segmen berdekatan dengan Fronx itu ada Baleno yang diimpor dari luar, lalu muncul Fronx yang sudah dirakit di Indonesia, dan sekarang diperbarui lagi nih, ada varian untuk yang XL7 diperkuat lagi stimulusnya. Mungkin juga ini menjadi strategi mereka untuk tadi ya merespon adanya mungkin daya beli konsumen yang melemah atau ada untuk mencapai nilai ekonomis tertentu yang mana pada akhirnya bisa menjaga pertumbuhan dari bisnis dan penjualan mereka di pasar Indonesia khususnya untuk tahun 2025 dengan berbagai macam kondisi dan obstacle atau tantangan yang ada gitu. Cip, menarik ya, berarti varian baru atau pelengkap dari opsi New XL7 Alfa Hybrid Kuro. Hybrid Alfa Kuro. Oke, urutannya Alfa Hybrid Kuro. Iya, New XL7 Hybrid Alfa Kuro. Panjang namanya soalnya, jadi Disingkatnya Alfa Kuro aja. Panggilannya. Alfa Kuro. Jadi gitu, secara reputasi dan cukup oke ya, karena pakai Suzuki, ya. engine yang sudah terbukti, platform yang sudah teruji juga, dan nama baik Suzuki yang sudah dikenal lewat brand dan jaringannya yang sudah cukup kuat dan udah punya konsumen loyalis. Nah, Jadi, iya. Dia bahkan pede loh bilang Apa tuh? kalau si Alfa Kuro ini menyasar dua segmen konsumen, yakni konsumen baru dan konsumen lama yang ingin upgrade. Oke, Itu jadi target mereka. wow, permajaan lah ya. Permajaan. Mungkin udah 5 tahun usianya kan, dari 2022 ke 2025 belum 5 tahun sih, 3 tahun lah ya. Ya. Baru beres cicilan itu ganti. Jadi basis konsumen yang kuat, loyalis yang tetap terjaga, jadi modal utama ya buat Suzuki tetap optimis menghadapi tahun-tahun yang tahun ini masih menantang, tapi ini menjadi modal buat menghadapi tahun depan yang moga-moga lebih cerah. Amin. Lebih cerah sehingga perekonomian tumbuh, masyarakat bisa mendapat kendaraan yang terbaik karena dengan pasar tumbuh, inovasi-inovasi terus hadir, masyarakat punya opsi yang semakin luas. Bismillah naik gaji. Amin. Bismillah komisaris. Jadi gitu kesimpulannya kurang lebih berarti si Kuro ini memang nyasar yang konsumen pengen SUV medium crossover yang unik, nggak terlalu menonjol karena memang nggak Yang punya bold energy. nggak glamor dengan chrome yang mungkin sekarang banyak brand yang banyak menonjolkan nuansa chrome, tapi dia mencoba mengambil distintif dengan cara lain lewat nuansa hitam. Begitu untuk menu kita hari kali ini soal si XL7 Alfa Kuro. Kita jumpa lagi di hands-on berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih tahu kita mau di review atau kita bedah produk apa. Dan stay tune terus di Marketis Hands On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.